pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Ibu doakan semoga tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tetap semangat walaupun kita belajarnya dari rumah. Ibu mau mengucapkan selamat karena saat ini kamu sudah duduk di kelas 8 SMP. Nah, sebelum panjang lebar, terlebih dahulu ada baiknya sebelum mengawali kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Nah, anak ibu semuanya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, dalam kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri kepada kamu semuanya, karena saya yakin ini adalah kali pertama kamu melihat saya. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Rahmi Utami Simanjuntak. Kamu bisa panggil dengan Ibu Rahmi. Saya akan mengampu mata pelajaran PKN. Saya akan masuk ke kelas kamu. Nah, yang pertama sekali, tadi kamu sudah saya suruh atau sudah saya perintahkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah dengan kamu mengamati video materi pembelajaran yang akan segera tayang setelah ini. Adapun judul daripada pertemuan kita yang pertama ini yaitu tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, kita langsung mulai materi bab 1 yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun indikator pencapaian kompetensi itu ada 3. Kamu bisa baca dalam tayangan ini: bersyukur, berperilaku peduli, serta mampu mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak semua, dalam video ini kamu bisa melihat bahwa ada peta konsep yang mewakili ada 8 kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 8 fungsi dan kedudukan Pancasila. Apa itu? Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Ingat ya anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi semua bidang, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, serta keamanan. Jadi, tanpa Pancasila, kita tidak akan bisa membangun bangsa. Pancasila, ingat ada 5 sila, itu semuanya mewakili aturan ketatanegaraan negara dalam segala bidang. Itu harus kamu ingat ya. Nah, adapun fungsi dan kedudukan yang kedua dari Pancasila itu sendiri adalah sebagai jiwa bangsa. Kalau tadi sebagai dasar, ini sebagai jiwa. Ya, jiwa bangsa. Fungsinya adalah agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, adapun kedudukan dan fungsi Pancasila yang ketiga itu adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah,
Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yakni sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membeda-bedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Kamu bisa lihat gambar pada penayangan ini ya nak. Di situ ada kamu amati beberapa pakaian adat yang mewakili betapa Indonesia sangat beraneka macam meragam budaya. Nah, itu merupakan kepribadian bangsa. Nah, adapun yang keempat adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai segala sumber hukum yang mengatur hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental ataupun penjabaran dari nilai-nilai dasar tersebut. Nah, anak-anak semua, kamu tetap ingat isi dari Pancasila yang ada 5 sila tersebut ya nak ya, supaya bisa memahami maksud dari pembelajaran kita ini. Nah, adapun fungsi yang kelima yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Apa fungsinya? Yaitu yang sudah pernah disepakati melalui sidang BPUPKI, PPKI maksud saya tanggal 18 Agustus tahun 1945 ya nak ya, yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Nah, itu kita masuk sejarah kelas 7. Saya harap kamu sudah pernah masuk pelajaran perumusan Pancasila, tentu paham tentang perjanjian-perjanjian tersebut. Kemudian yang keenam adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ya. Nah, yang berikutnya yang ketujuh, fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadikanlah Pancasila sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Ya, agar pembangunan bisa adil, merata dan berkelanjutan. Itulah materi tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, demikian video materi dari saya. Setelah ini anak-anak kita akan bertemu dan berinteraksi langsung dari Google Meet. Ya, persiapkan diri kamu dan segera bergabung. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi.